Perkenalkan, nama saya Teguh Warsono dari kelompok 10 IRTA akan menjelaskan morfologi sel gamet jantan. Berikut adalah gambaran morfologi sel gamet jantan yang terdiri dari A. Akrosom, B. Sitoplasma, C. Nukleus, D. Sentriol, E. Mitokondria, F. Ekor, dan G. Membran plasma. Gambar berikut adalah dari sumber praktikum dan juga sumber dari jurnal yang kami kutip untuk melengkapi data praktikum kami. Yang pertama adalah akrosom. Akrosom adalah ujung kepala sperma yang sebagian menutup inti dan mengandung beberapa enzim penting untuk proses fertilisasi, yaitu akrosin, hyaluronidase, dan corona penetrating enzyme. Proses fertilisasi dapat terjadi apabila spermatozoa dapat menembus 3 lapisan sel telur. Untuk dapat menembus 3 lapisan sel telur tersebut, spermatozoa mensekresikan enzim spesifik, yaitu hyaluronidase, corona penetrating enzyme atau CPE, dan akrosin. Yang ketiganya berada pada bagian kepala spermatozoa atau akrosom. Hyaluronidase berperan untuk penetrasi kumulus oophorus dengan menghidrolisis asam hyaluronat yang berfungsi sebagai perekat sel-sel penyusun matriks kumulus oophorus. CPE untuk penetrasi corona radiata, sedangkan akrosin untuk penetrasi zona pellucida. Adapun kerja ketiga enzim ini terjadi secara spesifik dan berurutan. Jadi, apabila hyaluronidase telah bekerja menghidrolisis kumulus oophorus, maka enzim berikutnya akan disekresi. Sebaliknya, apabila hyaluronidase dihambat, maka akan terjadi penurunan kemampuan mendispersi kumulus oophorus sehingga pada akhirnya tidak terjadi penetrasi ke dalam kumulus oophorus. Bagian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Sitoplasma tersusun atas cairan dan padatan. Cairan sitoplasma disebut sitosol, sedangkan padatan sitoplasma adalah organel-organel. Sitosol tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Sitosol tidak homogen tetapi merupakan suatu larutan hidrogen yang kompleks. Sitosol bersifat koloid terutama karena adanya protein dan RNA. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Di dalam sitoplasma itulah berlangsung proses pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Bagian yang ketiga adalah nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar di dalam sel dengan diameter sekitar 10 mikron. Nukleus berbentuk bulat atau oval yang biasanya terletak di tengah sel. Bagian-bagian nukleus antara lain adalah membran inti atau selaput inti, nukleoplasma atau matriks, dan nukleolus atau anak inti. Fungsi dari nukleus pada sel sperma adalah membawa DNA atau informasi genetik yang akan diwariskan nantinya. Sentriol adalah salah satu dari sepasang organel seluler yang terjadi terutama pada hewan, ditemukan di dekat nukleus, berfungsi dalam pembentukan serat gelondong, serat selama pembelahan sel, dan terdiri dari sebuah silinder dengan 9 mikrotubulus yang disusun secara perifer dalam sebuah lingkaran. Sentriol memiliki fungsi untuk membentuk tiang mitosis yang ada pada sel-sel hewan tinggi. Sentriol juga memiliki fungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubula yang menjadi peristiwa penting di dalam proses seluler terutama yaitu pembelahan sel dan juga pada pembentukan flagela. Sentriol juga memiliki fungsi untuk menghasilkan flagela atau silia, serat dari ekor sperma yang juga dapat timbul berkat adanya sentriol ini. Selanjutnya yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria
yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Mitokondria juga memanfaatkan karbohidrat ini untuk menghasilkan energi sehingga cukup kuat berenang hingga ke sel telur. Mitokondria merupakan sumber energi yang utama bagi sel sperma. Selanjutnya yang keenam adalah bagian ekor. Ekor sperma berupa flagela alat gerak berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang, berfungsi untuk mendorong sperma bergerak ke depan. Fungsi bagian yang juga dikenal sebagai flagelium ini merupakan alat gerak spermatozoa yang memungkinkan sperma untuk berenang cepat melalui saluran reproduksi betina dan menuju ke sel telur. Bagian yang ketujuh adalah membran plasma. Membran plasma adalah lapisan antarmuka yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran plasma merupakan bagian spermatozoa yang sangat berperan dalam proses fertilisasi, berfungsi melindungi materi genetik dan mencegah keluarnya enzim-enzim sebelum pada waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sel gamet betina. Sel gamet betina terdiri dari korona radiata, zona pellucida, membran vitelin, centriole, dan nukleus. Korona radiata merupakan bagian terluar dari ovum yang tersusun oleh sel granulosa dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi dan perlindungan bagi telur saat berjalan pada tuba falopi. Zona pellucida adalah glikoprotein yang membungkus oosit atau sel telur. Zona pellucida terdiri dari 3 yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi menghubungkan ZP2 dan ZP3. Sedangkan ZP2 dan ZP3 akan bekerja sama dengan membran vitelin dalam proses fertilisasi. Selanjutnya yaitu membran vitelin. Membran vitelin merupakan bagian terdalam dari lapisan pelindung primer yang terletak di antara sitoplasma dan zona pellucida. Membran vitelin berfungsi untuk menyeleksi sperma dan memblokade sel sperma, serta proses difusi dan pengangkutan aktif. Selanjutnya yaitu ada centriole. Centriole yaitu anggota sel yang terbungkus oleh membran sel. Centriole berfungsi tempat pelepasan kepala dan ekor sperma. Yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar di dalam sel. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Arif Prayoga dari kelompok 10 kelas IRT A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus yang berada di dalam testis. Tahapan spermatogenesis dimulai dengan pembentukan spermatogonium yang memiliki kromosom 2N atau bersifat diploid. Pada spermatogonium ini akan mengalami fase pembelahan mitosis atau disebut juga dengan istilah spermatositogenesis yang merubahnya menjadi spermatosit primer. Tahap berikutnya, spermatosit primer yang masih bersifat diploid atau memiliki kromosom 2N ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang bisa juga disebut sebagai tahap spermiogenesis yang merubah spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Pada spermatosit sekunder, karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1, sifatnya akan berubah menjadi haploid atau memiliki kromosom N. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid yang
juga bersifat haploid atau memiliki kromosom N. Spermatid inilah yang kemudian berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya, yang telah mengalami penyempurnaan dan memiliki ekor yang berfungsi untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Silan Ramadan dari kelas IRTA kelompok 10, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen secara makroskopis. Nah, sebelum kita ketahui apa-apa saja yang termasuk uji kualitas semen secara makroskopis, perlu kita ketahui dahulu definisi dari uji kualitas semen secara makroskopis. Nah, definisi dari uji kualitas semen secara makroskopis itu apa? Definisinya adalah pemeriksaan semen yang dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan alat mikroskop, karena pemeriksaan makroskopis dapat dilakukan dengan menggunakan indera manusia. Nah, uji kualitas semen secara makroskopis yaitu meliputi 5 hal, yaitu adalah warna, konsistensi, pH, bau, dan juga volume. Nah, yang pertama kita bahas adalah warna. Warna normal dari semen yaitu adalah berwarna putih kekuningan atau krem, dan bisa juga berwarna putih susu. Cara mengukurnya cukup mudah karena cukup kita lihat melalui mata telanjang kita. Nah, kemudian yang kedua kita bahas adalah konsistensi. Konsistensi semen dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah jumlah atau konsentrasi spermatozoa. Nah, faktor yang kedua adalah seminal plasma, yang mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin kental pula konsistensi dari semen ternak tersebut. Cara mengukurnya adalah dengan cara memiringkan semen dalam tabung reaksi untuk kita ketahui kekentalannya. Nah, yang ketiga adalah pH. pH atau derajat keasaman. pH normal dari semen adalah sekitar 6,8 hingga 7,2, yang mana dipengaruhi oleh kualitas pakan ternak tersebut. Nah, cara mengukurnya adalah dengan cara meneteskan semen yang sudah kita tawing menggunakan pH meter kertas, lalu kita menyesuaikan warna dengan pH warna yang ada dalam kertas tersebut. Nah, yang keempat adalah bau. Bau yang normal dari semen adalah bau khas semen, juga dipengaruhi oleh bau dari ternak tersebut. Nah, cara mengukurnya adalah dengan cara kita dekatkan semen tersebut yang sudah ditampung ke hidung kita untuk kita baui. Lalu yang terakhir kita bahas adalah volume. Nah, volume dari semen yang normal per ejakulasi adalah 5 hingga 8 ml dan dipengaruhi oleh spesies ternak, kualitas pakan, pola pemeliharaan, dan juga umur dari ternak tersebut. Cara mengukurnya adalah dengan cara menampung semen, lalu dilanjutkan dengan mengukur menggunakan pipet, lalu kita baca skalanya. Nah, itu dia 5 hal yang meliputi uji kualitas semen secara makroskopis dan juga definisi dari uji kualitas semen secara makroskopis. Perkenalkan, nama saya Linda Nurbaitavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada ternak betina. Proses gametogenesis pada ternak betina disebut dengan oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Proses oogenesis diawali dengan oogonium yang bersifat diploid, kemudian mengalami mitosis yang menghasilkan oosit primer yang juga bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder mengalami meiosis 2
dan akan menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan satu badan polar. Setelah itu, ootit akan mengalami diferensiasi dan kemudian membentuk ovum atau sel telur. Selanjutnya, badan polar akan lysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabrang Sinawung Cahyo Panuntun dari kelompok 10 Ilmu Reproduksi Ternak A. Kali ini saya akan membahas tentang uji mikroskopi semen. Apa itu uji mikroskopi semen? Sesuai namanya, uji mikroskopi semen adalah uji kualitas semen menggunakan alat bantu mikroskop. Pada uji ini terdapat 4 aspek yang akan menjadi parameter uji, yaitu motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Langsung saja kita akan membahas satu persatu parameter yang akan diujikan pada uji ini. Yang pertama ada motilitas. Motilitas adalah pergerakan maju dari kumpulan spermatozoa secara progresif. Pengujiannya dengan cara semen segar diteteskan pada kaca objek tanpa ditutup cover glass, kemudian diamati melalui mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Dapat dilihat pada gambar kiri terdapat motalitas individu, sedangkan sebelah kanan terdapat motalitas massa. Dapat dilihat pada motalitas individu antara satu individu yang lainnya bergerak bebas, tidak ada gerombolan ataupun gumpalan-gumpalan. Sedangkan pada motalitas massa terdapat gerombolan seperti awan. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat video pada kiri layar. Dapat dilihat bahwa antara sel-sel sperma satu dan lain bergerak bebas, satu antar individunya tidak ada yang berkelompok. Sedangkan pada motalitas massa terlihat bahwa spermatozoa bergerak menggerombol, membentuk seperti awan hitam. Bagaimana menilai yang manakah spermatozoa yang baik dan yang manakah yang kurang baik? Nah, penilaiannya dilakukan apabila spermatozoa terlihat seperti gumpalan awan gelap yang geraknya cepat. Nah, itu mendapatkan nilai +3. Sedangkan jika spermatozoa bergerombol namun pergerakannya lambat mendapat +2, dan apabila spermatozoa bergerak individu tanpa adanya gerombolan pada video yang sebelah kiri tadi, itu mendapatkan nilai +1, dan jika tidak ada pergerakan tidak mendapatkan nilai sama sekali. Yang kedua ada mortalitas. Mortalitas adalah jumlah spermatozoa yang mati selama proses pengenceran. Dalam proses pengenceran, jumlah spermatozoa yang mati biasanya akan meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan energi dan rendahnya kandungan nutrisi ditambah dengan peningkatan pH semen setelah pengenceran. Pengujiannya dilakukan dengan cara semen diletakkan pada kaca objek dan ditutup oleh cover glass. Kemudian amati dengan mikroskop perbesaran 400 kali. Ciri-ciri semen yang mengalami mortalitas atau kematian adalah kepala atau badannya berwarna merah, khususnya pada bagian kepala. Perhitungannya adalah dengan jumlah semen atau spermatozoa yang mati dibagi oleh jumlah seluruh spermatozoa dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada abnormalitas. Abnormalitas semen adalah individu spermatozoa yang memiliki bentuk tidak sempurna, seperti pada gambar tersebut. Gambar B adalah contoh semen yang mengalami kepala patah. Gambar C, semen memiliki abnormalitas berupa ekor bengkok. Gambar D, pembengkakan pada bagian ekor.
Dan gambar E, asimetris antara kepala dan bagian ekornya. Bagian ekornya terlalu kecil. Prosedur pengujiannya adalah dengan cara semen diletakkan pada kaca objek dengan menggunakan pipet sebanyak 1 tetes. Kemudian di sampingnya diberi eosin, negrosin, dan dihomogenkan menggunakan kaca objek yang lain. Setelah homogen, goreskan kaca objek lain dan lakukan fiksasi. Amati dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Penilaiannya, sperma yang abnormal dibagi dengan jumlah seluruh sperma dan dikalikan oleh 100%. Yang terakhir adalah konsentrasi sperma. Konsentrasi dinilai berdasarkan jumlah banyaknya individu sperma dalam 1 mili semen. Konsentrasi sperma sangat diperlukan untuk menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasi oleh sperma tersebut. Evaluasi konsentrasi sperma sangat diperlukan untuk menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasi oleh sperma tersebut. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk menguji konsentrasi sperma. Yang pertama adalah pendugaan berdasarkan jarak antar kepala spermatozoa, dan yang kedua adalah menggunakan bilik hitung. Namun, pada praktikum ini, kita akan menghitung konsentrasi sperma menggunakan metode bilik hitung. Pengujiannya dilakukan menggunakan alat bantu HE cytometer yang dipasangkan ke spuit. Sperma yang akan diuji diambil menggunakan HE cytometer tadi hingga mencapai garis 0,5. Kemudian ambil eosin hingga mencapai titik 101. Homogenkan sperma dan eosin dengan cara ditutup kedua ujungnya lalu dikocok dengan jalur menyerupai angka 8 selama 2 hingga 3 menit. Setelah homogen, teteskan ke dalam bilik hitung dan amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Konsentrasi semen yang baik mempunyai konsentrasi 1000 juta sampai 2000 juta sel spermatozoa per milimeter. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai uji mikroskopis pengujian semen. Bila ada kesalahan, tolong dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.